Halo guys. Halo guys. 2,000 years later. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Tulika dari Ilmu Komunikasi Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai jurnalistik. Langsung saja kita saksikan videonya. Enjoy! Oke guys, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu sejarah jurnalistik. Sejarah jurnalistik itu sendiri merujuk pada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno pada saat pemerintahan Julius Caesar sekitar 100-44 sebelum Masehi. Akta Diurna yaitu papan pengumuman, majalah dinding, atau papan informasi seperti sekarang ini. Akta Diurna diyakini sebagai produk jurnalistik pertama kali di dunia, sehingga Julius Caesar pun disebut sebagai bapak pers dunia. Dari kata Akta Diurna inilah secara harfiah kata jurnalistik berasal, yakni dari kata diurnal dalam bahasa Latin yang berarti harian atau setiap hari, diadopsi ke dalam bahasa Prancis dujur, dan bahasa Inggris jurnal yang berarti hari, yaitu catatan harian atau laporan. Dalam sejarah Islam, cikal bakal jurnalistik pertama kali adalah pada zaman Nabi Nuh, di mana saat banjir besar melanda kaumnya. Nabi Nuh berada di kapal bersama sanak keluarga dan beberapa hewan lainnya. Untuk mengetahui apakah air sudah surut, Nabi Nuh mengutus seekor burung dara keluar kapal. Sang burung dara hanya melihat daun dan ranting pohon zaitun yang muncul ke permukaan air. Ranting itu pun dipatuk dan dibawanya pulang ke kapal. Nabi Nuh pun berkesimpulan bahwa air sudah mulai surut. Berita itu kemudian disampaikan kepada seluruh penumpang kapal. Nabi Nuh pun dianggap sebagai pencari berita dan wartawan pertama kali di dunia. Sedangkan kapal Nabi Nuh merupakan kantor berita pertama di dunia. Pertanyaan yang kedua, kenapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa? Jadi, ada 10 hubungan kenapa jurnalistik masuk ke dalam komunikasi massa. Yang pertama adalah penyampai informasi. Jurnalistik sangat berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Sedangkan komunikasi massa akan membutuhkan jurnalistik tersebut untuk menyampaikan informasi. Hubungan yang kedua adalah memberi hiburan. Dalam komunikasi massa, jurnalistik juga berperan penting dalam memberikan hiburan saat menyampaikan informasi. Yang ketiga adalah pemberi pengaruh. Hubungan jurnalistik dengan komunikasi massa yaitu jurnalistik juga mempunyai kekuatan untuk memberi pengaruh pada massa dalam sebuah komunikasi massa. 4. Mendidik masyarakat. Jurnalistik juga mempunyai peran dalam mendidik masyarakat lewat sebuah komunikasi massa. Yang kelima adalah mengenalkan seni. Dalam penyampaian pesan kepada khalayak ramai, jurnalistik akan memberikan sentuhan ide yang menarik di dalamnya. Penggunaan ilustrasi atau sentuhan seni lainnya biasanya diikutsertakan dalam sebuah komunikasi massa. Keenam yaitu menginspirasi. Dalam sebuah komunikasi massa yang mengandalkan jurnalistik di dalam penyampaiannya, tentu juga akan membutuhkan komunikasi visual yang menarik agar masyarakat lebih terinspirasi. 7 yaitu menarik perhatian. Hubungan jurnalistik dengan komunikasi massa akan membuat banyak orang lebih tertarik perhatiannya dalam menerima pesan tersebut. 8 yaitu pengatur norma sosial. Untuk menjaga norma sosial yang ada, maka jurnalistik harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut dalam penyampaian informasinya. Ke-9, membangun opini. Jurnalistik juga mampu membangun opini masyarakat yang menjadi penerima pesan untuk memberikan feedback kepada mereka yang melaksanakan komunikasi massa. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 adalah jembatan. Jurnalistik adalah jembatan yang netral yang sangat cocok digunakan pemerintah ketika akan menyampaikan sesuatu kepada masyarakatnya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan peran pers menurut Pasal di Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Berikut jawabannya. langsung saja yang pertama yaitu fungsi informasi.
menyajikan informasi karena masyarakat memerlukan informasi mengenai berbagai hal yang terjadi di masyarakat dan negara. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Sebagai sarana pendidikan massa, maka pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi hiburan. Hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat pers untuk mengimbangi berita-berita berat atau hard news dan artikel-artikel yang berbobot. Selanjutnya yaitu fungsi kontrol sosial. Fungsi ini adalah sikap pers dalam melaksanakan fungsinya yang ditujukan kepada perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki keadaan melalui tulisan. Fungsi terakhir yaitu fungsi sebagai lembaga ekonomi. Pers merupakan lembaga perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan. Pers memiliki bahan baku yang diolah sehingga menghasilkan produk yang namanya berita, yang diminati masyarakat dengan nilai jual yang tinggi. Semakin berkualitas beritanya, maka akan semakin tinggi nilai jualnya. Pertanyaan yang terakhir adalah, sebutkan dan jelaskan 4 teori pers beserta negara-negara yang menganutnya. Teori yang pertama adalah authoritarian teori atau teori pers otoriter. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk membantu dan mendukung politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Teori ini berawal di Inggris, Prancis, dan Spanyol, kemudian menyebar ke Rusia, Jerman, Jepang, dan negara-negara lainnya serta Amerika Latin. Teori yang kedua adalah libertarian teori atau teori pers bebas. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal lebih dikenal dengan kebebasannya. Namun, sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa memfitnah, menyiarkan tulisan cabul ataupun untuk menghasut. Sistem ini dipraktikkan di Inggris setelah tahun 1668, kemudian menyeberang ke Amerika Serikat, bahkan ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah Soviet Communism Theory atau teori pers komunis. Teori pers komunis adalah alat pemerintah atau partai yang berkuasa dan bagian integral dari negara, sehingga pers tunduk kepada negara. Kini hanya dianut oleh negara RRC. Nah, yang terakhir adalah Social Responsibility Theory. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat. Negara yang menganut teori pers ini diantaranya adalah Indonesia dan Amerika Serikat. Demikianlah jawaban saya atas 4 pertanyaan mengenai jurnalistik. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton.